الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah bersama Ramadan 19 hari lamanya, dan kita akan memasuki hari-hari terakhir Ramadan. Sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan ini sebenarnya menjadi salah satu tanda bahawa kiamat semakin dekat. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, salah satu tanda kiamat yataqarrabuz zaman, waktu berlalu begitu cepatnya. Baru kita masuk Ramadan, sudah berada di hari ke-20. Ingat waktu tahun-tahun 80-an Ramadan, begitu lamanya Ramadan. Dari hari ke hari kita menunggu Idul Fitri, itu lama sekali. Hari ini baru masuk, sudah hampir keluar. Masya Allah, ini tanda kiamat semakin dekat. Maka jemaah mulakan Allah, janganlah kita lalai dengan berbagai tipuan dunia. Kita hari ini yang masih istiqamah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih terus berdiri di dalam rumah-rumah Allah, jangan merasa lelah. Karena tidak mau lelah pun kita pasti lelah. Allah telah menakdirkan bahawa kita dicipta dalam keadaan lelah. Surat Al-Balad, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Apa itu kabad? Kabad itu di atas ta'ab, di atas capek, di atas lelah, lelah di atas lelah. Begitu Allah takdirkan kita. Dalam Al-Insyiqaq, Allah menyebutkan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqiyah. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya engkau kadihun, engkau itu memang harus lelah, dan tidak akan berhenti lelah. Kadhan, tidak akan berhenti lelahmu, tidak akan selesai capekmu, sampai famulaqih, sampai engkau bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Allah tentang kita. Maka jangan mimpi untuk hidup dalam keadaan tidak lelah. Pasti lelah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan lelah. Kata Allah dalam surat An-Nisa 104, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika engkau, wahai hambaku, engkau merasa lelah menjumpai Allah, maka orang-orang di luarmu pun lelah. Jadi kata Allah, jangan sedih, jangan gelisah. Ketika engkau lelah, di luar sana pun orang-orang lelah. Jadi semuanya lelah. Kita orang Islam capek setiap kali azan kita mendatangi rumah-rumah Allah, kita berwudu, di bawah terik matahari kita langkahkan kaki menuju ke masjid Allah. Capek, Pak. Apalagi dengan cuaca subhanallah
panasnya luar biasa. Tapi tahukah kita di luar sana, orang-orang yang tidak pernah salat juga capek. Kita capek menyembah Allah, di luar sana yang tidak pernah salat pun ketika azan berbunyi, mereka menuju ke sawah-sawah mereka. Mereka tetap bekerja, tidak pernah salat. Apa bedanya? Kita capek, mereka pun capek. Ketika orang-orang mukmin berjuang setiap hari menyembah Allah, orang-orang kafir pun berjuang setiap hari untuk tidak menyembah Allah. Orang kafir pun capek dalam maksiat mereka. Ketika kita berusaha mengatur jadual dari satu ibadah pindah ke ibadah yang lain, maka orang-orang di luar sana pun capek mengatur jadual untuk dunianya. Mereka pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kita pindah dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Mereka pindah dari satu kantor ke kantor yang lain. Sama capeknya. Ketika kita bangun di tengah malam, di dalam kegelapan rumah kita, lalu kemudian kita menuju ke tempat air wuduk, kita berwuduk, lalu kita salat tahajud dalam keadaan mengantuk, kita capek. Pencuri pun capek di tengah malam itu. Mereka mengendap-endap mencari satu rumah yang kosong, yang tidak mungkin terdeteksi. Kita capek salat tahajud, mereka capek mencari-cari rumah yang orang tidak salat tahajud. Ketika kita capek tarawih, lelah lutut ini, hampir-hampir tidak mampu untuk bangun ke rakaat berikutnya. Orang-orang yang di kedai kopi tidak salat tarawih pun capek, bang. Mereka capek menunggu kita kapan selesai sembahyang tarawihnya. Pekan hai tibik-tibik dari masjid, ke cukup trip ke pos 10 hai tibik-tibik. Kita capek dua rakaat. Mereka pun lelah menunggu kita. Dibaca Quran terus-terusan yang itu-itu saja. Kopi pancung sudah 1 jam tidak habis-habis. Sama capeknya. Ketika kita capek melantunkan ayat-ayat di bibir kita, mereka pun capek untuk mengucapkan kalimat-kalimat politik, mengatur cara bagaimana agar terpilih di 2024. Macam cara. Jadi Allah telah mengatakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Engkau yang merasa lelah wahai hambaku, orang-orang di luarmu pun merasa lelah, sama lelahnya. Jadi apa yang membedakan kita dengan mereka? Allah sambung kalimatnya, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Engkau yang lelah bersamaku, kata Allah, engkau yang lelah di masjidku, engkau yang lelah lututmu menyembahku, engkau mengharapkan sesuatu dariku. Wa tarjuna minallah, apa yang kita harapkan dari Allah? Surga. Kita mengharapkan semua kelelahan kita diganti dengan keindahan. Kita mengharapkan ketika kematian datang, masuk ke alam barzah, malam pertama di alam barzah, maka Allah akan gantikan semua kelelahan kita. Allah berikan spring bed dari surga, Allah kirimkan makanan dari surga, Allah kirimkan minuman dari surga. Duduklah di dalam cahaya terang benderang alam kubur, ditemani oleh amal yang begitu indahnya, begitu wanginya. Duduklah sampai menunggu sangkakala, lalu lanjutkan kebahagiaan itu sampai ke surga. Kita mengharapkan itu. Kita yang lelah mendidik anak mengharapkan ridha Allah. Kelelahan kita di saat kita mepep-pep di ura dehana itu, kasembayang. Apakah sia-sia bibir ini? Apakah sia-sia ludah yang keluar? Tidak. Kita lelah. Anak kita pasukan bodrek semua apa? Tapi alhamdulillah dengan kelelahan kita, Masya Allah, satu persatu, begitu SMA taubat, begitu SMA taubat. Ada yang kita masukkan ke pesantren, masuk kuliah, alhamdulillah, hari ini sudah jadi orang. Berarti dulu belum orang. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, di saat kita lelah mengeluarkan harta kita, yang cari kita, yang lelah kita, yang kerja kita, Masya Allah, ketika celengan lewat di depan kita, kita masukkan uang merah. Betapa beratnya hati memasukkan uang merah. Kalau uang warna abu-abu yang menulis riba 2 riba nya hana beran.
Bak pertama peng mirahnya berat dekat. Jadehan jadeh pak. Ada yang sudah masuk setengah cabut lagi salah peng. Lelah hati ini, lelah perasaan ini. Gaji 1,5 juta, tapi masya Allah 100 kalau 20 kali tarawih ke 2 juta tip malam. Subhanallah, lelah sekali menahan perasaan ini. Yang model-model 1,000 mana ada lelahnya. Gaji 1,5 juta nyo teribet tip malam. Perhatikan selama tarawih sudah berjalan cuma 20,000 sampai malam ini bang. Ada yang model masukkan 1,000 tup belum. Tup mengenjaro belum bang. Seakan-akan kalau enggak ditup ada yang mau memujinya. Hana sau pujo yang teribetnya. Tapi begitulah kelelahan kita, subhanallah. Jemaah melakukan Allah. Tapi di luar sana yang hari ini tidak lagi melanjutkan tarawihnya, ada yang tidak puasa, ada yang tidak salat seperti disebutkan tadi, mereka pun lelah. Mereka lelah membawa L300 dari satu tempat ke satu tempat, tidak puasa di dalam mobil. Kemudian yang menjadi kuli bangunan pun padahal bisa ada sesuatu yang mereka lakukan untuk menahan puasanya, tapi mereka tidak ada rencana untuk puasa. Mereka capek, tapi apa yang terjadi? Ma la yarjun, kata Allah, mereka tidak bisa berharap apapun dari Allah. Kita berharap-harap balasan Allah, mereka tidak bisa berharap dari balasan Allah. Sama capeknya, yang kita dapat surga, mereka dapat neraka. Maka oleh karena itu, janganlah putus asa. Masih 10 malam lagi atau 9 malam lagi, kita berjuang. Jangan tinggalkan masjid Allah. Masya Allah, hari ini ada yang sudah meninggalkan masjid Allah. Bahkan di hari ke-10 sudah tidak nampak lagi di masjid. Berebut-rebut orang diserba 35,000 bang. Punuh serba 55,000. Seakan-akan di sanalah ibadah paling bagus. Sudah penuh orang di sana. Kenapa meninggalkan yang ini? Yang ini jatah surga, yang ini harapan surga. Di sana mengeluarkan uang, tapi mereka berkumpul di sana, yang mencari gorden, mencari baju baru, mencari celana baru. Subhanallah, begitulah orang-orang yang tidak lagi berharap kerinduannya terhadap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, laqad ata Jibril alaihi salam. Jibril pada suatu hari datang kepada aku, kata Rasulullah. Faqal, lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hazihi Khadijah qad atadka wa ma'aha idamun fihi ta'am wa syarab. Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istrimu Khadijah. Jadi hadis ini datang, Jibril datang pada waktu Khadijah masih hidup. Khadijah istrimu, kata Jibril, dialah yang selalu melayanimu wahai Muhammad. Dia menyiapkan makanan, lauk pauk, minuman untukmu, kata Jibril. Jadi kita kenal Khadijah, isteri yang paling taat kepada Nabi. Tidak ada keluhan sedikit pun. Masa-masa Nabi diembargo, Khadijah lah menghabiskan harta. Masa Nabi berjuang di awal keislaman, Khadijah lah yang membelanya dengan segala daya dan upaya. Dan Khadijah lah perempuan pertama yang mengenal Islam. Habis-habisan untuk Rasulullah. Dia berperan sebagai seorang isteri tanpa peduli bahawa dia sebenarnya lebih kaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Khadijah dulu, Bang. Begitu perjuangannya. Lalu apa kata Jibril? Ya Rasulullah, faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni. Sampaikan salam dari Allah untuknya dan dariku. Allah kirim salam kepada Khadijah. Jibril kirim salam kepada Khadijah. Kita jangankan salam dari Allah dan Jibril, dari Tengku Imam pun kita enggak pernah dapat salam, Bang. Atau mendapat salam dari Tengku Imam, Bang. Ni kirim salam siap ke jemaah dongnya ke salam. Jangan pernah. Ya. Allah kirim salam pada Khadijah. Lalu Jibril mengatakan, wa basyirha, kasih kabar gembira kepadanya wahai Rasulullah. Berikan kabar gembira kepada Khadijah. Anna laha jannat baitan fil jannah,
dia akan mendapatkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala min ghairi sakhabin wala nasabin, yang rumah itu tidak ada lagi kelelahan, rumah itu tidak ada lagi keletihan, dia akan bersenang-senang rumahnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepadanya. Kenapa Jibril mengucapkan itu? Balasan kepada kelelahan Khadijah, taat pada suami, taat kepada Nabi, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kabar gembira, yang sudah lelah hari ini bersenang-senanglah di surga. Karena sifat surga tidak boleh ada lelah. Surga tidak mengenal lelah. Surga tidak mengenal sedikit pun keluhan. Tidak ada sakit perutnya, tidak ada taik mata, kata Rasulullah, tidak ada ingus, tidak ada sendawa, tidak ada kencing, tidak ada buang hajat, BAB tidak ada. Makan suka-suka, minum suka-suka, bersenang-senanglah selama-lamanya, mengganti 40 tahun engkau lelah di dunia. Diganti oleh Allah tidak seimbang. 40 tahun, 50 tahun lelah, kita menanggung beban dari Allah, kita berdiri tarawih terus-terusan, kita puasa siang harinya, lelah, Masya Allah, luar biasa. Bersabarlah, Allah ganti dengan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya lelah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para isteri, kalau Khadijah bisa dikabarkan dengan surga karena kelelahannya melayani suami, maka kalau mau mendapatkan surga, layanilah suami seperti Khadijah. Jadi ketika masak sahur, ketika masak untuk berbuka, niatkanlah, ya Allah surga, ya Allah surga. Jadi jangan ketika masak sambil mepep-pep, ketelah aku mau kahwin, punya aku depa lagi nyonya. Aku mau kahwin, mangat dah udip urujih waktu SMA. Enak sekali hidup waktu SMA, enggak ada ini, enggak ada itu, gara-gara berkahwin beginilah nasibnya. Anak limang roh, sakit ulelo, macam model. Jangan sambil masak sambil mengeluh, tapi sambil masak bersenandunglah. Puji-pujilah, ya Allah, wahai suamiku, engkaulah yang menyebabkanku sakit kepala, tapi aku ikhlas. Aku ikhlas. Walaupun engkau yang menghantuiku siang dan malam, tapi aku tahu engkau hantu yang baik. Gara-gara engkaulah aku masuk surga. Begitulah seorang ibu, seorang isteri bekerja di dapurnya. Kita yang lelah, bapak-bapak, sebagai seorang suami, ketika lelah di kantor, puji-pujilah Allah. Katakanlah kepada Allah, hanya karenamu ya Allah, maka aku melanjutkan mencari nafkah, hanya karenamu ya Allah. Sebenarnya kau benci, kau ingin nyanyikan, cuma karenamu ya Allah. Insya Allah kelelahan kita Allah balas. Maka jemaah melakukan Allah, jangan keluar dari masjid 10 yang terakhir. Raihlah satu bonus terakhir dari Allah yang paling dahsyat, yaitu malam Lailatul Qadar. Carilah di setiap malam, jangan hitung malam ganjil, karena malam ganjil itu gaib. Kita pun tidak bisa memprediksinya. Ganjil di kita yang puasa hari Minggu, belum tentu ganjil yang puasa hari Sabtu. Jadi akhirnya kau bingung tu. Ikah nak merempok, kah ganjil padan, ilung malam baru, ilung ganjil malamnya. Kau bingung. Maka jangan hitung ganjil, hadirlah selalu setiap malam. Ingat-ingat, satu malam dapat, subhanallah, apapun yang kita lakukan dikali lipatkan Allah seperti melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan. Maka malam-malam itu, malam-malam yang terakhir ini, dimulai habis maghrib, hitungan Allah itulah Lailatul Qadar. Jadi jangan mengira Lailatul Qadar itu datangnya sekelebat bayangan. Karena ada orang mengira bayangan teruk lagi bintang jatuh, berkelebat begitu. Jadi sedang baca Quran, lihat bintang jatuh, seakan-akan itu Lailatul Qadar, berkelebat begitu saja. Lalu dia bertanya ke kawannya, ikah nak merempok? Katanya, ilung mana tak ada ilung merempok nak kunging katanya. Bukan begitu Lailatul Qadar. Bahasa Lailah dalam tafsir Al-Qadar, orang Arab menyebut Lailah itu dimulai dari maghrib sampai matla'il fajr, sampai subuh, itu Lailah namanya. Maka Lailatul Qadar itu dimulai dari habis maghrib sampai subuh. Semua yang beribadah di malam itu dapat pahala sesuai dengan ibadahnya. Yang salat maghrib berjamaah, maka dia dapat pahala seperti salat maghrib 83 tahun 4 bulan pahalanya. Yang salat isya berjamaah lagi, dapat lagi. Yang salat tarawih, maka dihitung Allah seperti bertarawih 83 tahun 4 bulan lamanya. Maka lakukan apapun di malam itu. Yang minum kopi, apakah dia dapat pahala seperti minum kopi 83 tahun 4 bulan lamanya?
Yang kat pungo menyukai lagi nyan. Nyan ha merempo Lailatul Qadar hanya mencari orang yang mencarinya. Walaupun kita begadang di malam itu, datang malam Lailatul Qadar adalah malam itu, maka yang begadang tidak dapat apa-apa. Yang duduk di kafe tidak salat apapun, yang bukber dari maghrib sampai habis tarawih masih bukber, tidak dapat apa-apa. Maka carilah, berjuanglah. Semoga Allah kuatkan kita di 10 yang terakhir ini, dan semoga Allah masukkan kita dan kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.